Ngapain begini-begini gue ya? Hidup tenang, motoran, somasi. Ngapain tahu jauh-jauh? Nama gue Bari, gue Cina, tapi gue paling gak suka kalau ada orang manggilnya Chinese. Chinese tuh lebih ke food menurut gue. Enggak. Chinese tuh lebih ke food. Jadi Cina tuh Cina aja menurut gue Cina tuh Cina aja selama tendensinya bukan ngatain. Mau dihalusin kayak apapun, mau lu ganti diksinya kayak apapun, kalau emang tendensi yang ngeledekin kasar. Kalau tendensinya ngatain kayak lu Chinese ya Bar? Chinese goblok, itu. Jadinya ngatain, yang penting kan tendensinya, makanya Cina aja. Tapi gue sadar bahwa gue kayaknya nggak Cina-Cina banget gitu. Gue nggak. Di komunitas stand up, gue tuh termasuk minoritas di antara minoritas. Ya, di stand up kan ada Ko Ernest, ada Erwin. Lu tahu anak-anak stand up Om Ded? Cuman gue yang dipanggil Bang. Iya lagi. Anak-anak ini semua nggak ada yang pernah manggil gue kok. Ketemu Ko Ernest, Ko Erwin, Bang Bari, anjing lu. Mau gue kadang-kadang dikakuin Cina juga. Kalau sekarang, kalau 98 nggak mau. Satu-satunya momen gue dipanggil Ko di tempat pijet. Walaupun akhirnya gue sadar semua yang datang ke sana dipanggil Koko, brengsek. Ini cerita kejadiannya udah lama. Jangan dipotong ya. Gue pernah datang ke sebuah tempat pijet plus bersama Marcel Widianto. Tapi dulu banget. Dulu lah. Gue masuk lalu silakan Ko mau yang kayak apa? Oh happy gue. Oh akhirnya gue dipanggil Ko. Marcel juga masuk nih, silakan Ko. Lah Ko juga. Koko apaan coklat gini? Koko keren. Maksud gue, di situ lah gue, ini mah emang formalitas manggil Ko-nya semua tempat pijet. Makanya gue nggak pernah cocok sama yang namanya tempat pijet plus. Nggak suka gue. Banyak keanehan. Ini buat yang belum pernah ke tempat pijet, Om Ded belum pernah dong pasti dong. Kata siapa? Oh pernah berarti. Berarti tahu. Jadi di tempat pijat yang gue datengin itu, kalau kita mau melihat katalog si perempuannya, jadi dia tuh ada foto di Instagram, ada nomornya, sama ada deskripsinya. Nah ini yang menurut gue aneh. Jadi fotonya nomor 073 namanya, misalkan Rani, ada deskripsinya, slim, putih, tinggi, normal. Di bawahnya gue scroll, ada namanya Sinta 087. Putih, tinggi, lincah. Lincah. Pertanyaan gue, buat apa terapis lincah? Mau ngapain? Yang dipijit siapa? Atlet parkur dipijit diem. Nggak mungkin loncat-loncat, nggak mungkin. Udah tengkurap ya mas, tengkurap begitu tuangin minyak, set dia pindah, set loncat. Terus terapisnya kayak, hei mau kemana lu? Set, dapat. Untung gua lincah lu. Dapat kan lu? Buat apa lincah coba? Terus akhirnya gue masuk di temboknya. Jadi ini kan cuma kamar kecil, ada kamar mandi, ada tulisan nih. Tembok ditulis pakai print-printan. Dilarang berbuat asusila. Tapi print-printannya pakai yang word art gitu, tau gak sih? Yang dilarang berbuat asusila gitu. Dilarang berbuat asusila. Nah, kan waktu itu gue baru pertama kali datang, refleks lah nanya kayak, oh nggak boleh di sini ya gitu. Katanya pijet plus. Soalnya di bawah ditanya, mau yang reguler apa yang paket lengkap? Gue bilang paket lengkap, jangan-jangan cuci gosok ngepel nih. Jangan-jangan kan? Ada tulisan dilarang berbuat asusila. Gue tanya lah pas lagi dipijit tuh. Mbak, emang di sini nggak boleh berbuat asusila ya? Terapisnya nanya balik ke gua, masnya tahu nggak asusila apa? Lah jadi tebak-tebakan kata gua. Emang apa mbak? Gitu ntar dia asusila. Gitu. Ini beneran, gua tidak bohong, gua tidak mengada-ngada. Ini yang beneran terjadi. Begitu dia nanya ke gua, masnya tahu nggak asusila apa? Gua jawab, nggak tahu mbak. Apa emang? Dia dengan santainya ngomong sambil minggit, asusila itu mas, asal suka boleh dicoba. Hahaha, gue ketawa terus mikir kayak asusila asal suka boleh dicoba. Asusila. Huruf C-nya mana brengsek?
asusila, B-nya juga nggak ada itu. Kalau asusila asal suka, silahkan langsung masuk. Kenapa asusila asal suka boleh dicoba? Gua ngerti, mungkin terapis itu gimana ngomongnya ya? Kebanyakan ngisep tit. Makanlah nugget alfabet biar ngerti gitu. Jangan ngisep gituan doang. Itulah ya pengalaman saya pijet. Akhirnya saya nggak pernah balik lagi. Gue nggak pernah balik lagi ke tempat pijet plus. Dan disuruh sama Ate, bang bawainlah materi pinggir jurang sedikit-sedikit kayak. Bukan nggak mau, nggak bisa gue. Nggak bisa. Motoran pinggir jurang sering gua. sering lewat. Bikin materi pinggir nggak bisa, kenapa? Karena gua tuh udah pernah disomasi sebelumnya. Sebelum acara ini. Iya. Buat yang nggak ngerti konteksnya kayak Om Deddy, mungkin Haruka atau teman-teman Close the Door, saya pernah disomasi sama komunitas musang. Dulu sekali. Nggak perlu saya jelasin kronologisnya, kalian cari di YouTube ada. Ada video gua minta maaf tuh ada. Nulis surat di atas materai ada. Jadi secara tidak langsung gua sudah membentengi pikiran gua nggak bisa nulis materi. Menyinggung tuh susah. Alam bawah sadar gua sudah menolak. Karena gua takut. Takut kena lagi, maksudnya. Kalau menang oke lah. Di sini hadiahnya mungkin bisa bayar psikolog. Kalau cuma dapat transport doang, mendingan gue ke kursi Indomaret. Jadi gue membatasi diri. Makanya kayaknya di sini, kayaknya gue satu-satunya mungkin yang tidak akan bawa materi pinggir jurang. Dan gue pengen nunjukin ke orang-orang, kalau kita tuh bisa bikin materi tidak menyinggung orang sama sekali dengan cara bikin materi yang sangat tidak masuk akal. Sehingga orang tahu, oh ini bercanda, nggak mungkin beneran. Jadi harus bikin materi begitu. Gue kasih contoh. Gue nggak suka sama temen gue yang kalau mabok minumnya oplosan. Tahu kan lu yang alkohol yang dicampur-campur, yang pakai obat nyamuk gitu-gitu, katanya biar naiknya cepet. Masalahnya adalah temen gue tuh kadang kalau nyampur minuman tuh suka nggak masuk akal. Gue pernah iseng kayak, nih satu tutup botol minyak rem, berani nggak lu campur? Dituang, diminum. Beneran berani diminum. Masalahnya kan bahaya ya. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Temen gue kalau lari berhentinya pakem. Nggak masuk akal kan? Nggak mungkin ada yang marah dong. Tahu itu nggak masuk akal. Materi yang kedua, gue sampai habis gini kok materinya. Gue baru habis ketemu sama temen gue yang udah lama nggak ketemu. Sekarang dulu anaknya baik-baik, sekarang kelihatan dia berusaha ingin menjadi nakal gitu ya udah. Yang paling mencolok adalah dia sekarang pakai anting. Dia laki-laki, dia sekarang pakai anting di sini. Masalahnya adalah dia tuh kayak pengen nunjukin banget, gue sekarang pakai anting loh. Nah, gue ngerti anting yang dipasang ini bukan anting tindik, anting magnet. Masalahnya adalah dia pikir gue nggak tahu, sementara gue tuh sadar banget itu anting magnet karena anting magnet kan kelihatan nih bulat, gede, belakangnya nempel ke kulkas. Yang penting aman. Gue tidak bisa bikin materi menyinggung. Gue anak motor, ya banyak orang merasa anak motor itu musuh utamanya polisi. Gue kan coba ngomongin polisi dengan cara yang tidak menyinggung. Polisi anjing adalah nama lain dari unit K9 yang mana isinya adalah anjing pelacak yang dilatih untuk kebutuhan tertentu. Informasi, tidak ada tendensi ngatain. Tapi orang-orang harusnya tahu bahwa polisi anjing yang gue maksud adalah anjing yang memang dinas di polisi. Iya dong, karena memang disebutnya polisi anjing, bukan anjing polisi. Kalau anjing polisi, ada polisi punya anjing di rumah, itu anjing polisi. Bener dong. Bener dong. Karena dia punya pudel, anjing polisi. Nah, kenapa namanya unit K9? Karena isinya anjing. Kalau paracetamol K24. Panjang sono. Aman kan, Teh? Aman gitu aja. Materi ngapain sih menyinggung-menyinggung? Aman terus. Hidup damai, enak, cari perkara. Unit K9, masih lanjutannya. Unit K9 itu
ternyata harga unit ke-9 itu kalau kita mau nyewa itu mahal banget. Jadi memang biasa disewa untuk di-hire tepatnya, di-hire untuk di gedung-gedung perkantoran atau gedung-gedung penting lah, bangunan-bangunan penting, capital building gitu. Harga satu anjingnya itu kalau kita sewa, kisarannya biaya yang dikeluarkan untuk satu anjing itu 15 juta. 15 juta itu tentu untuk biaya si anjingnya, si makannya, kebutuhan hari-harinya. Jadi kurang lebih 15 juta itu gaji untuk si anjingnya itu. 15 juta setara gaji manajer loh. Jadi buat teman-teman yang gajinya UMR, kerja udah lama nggak pernah naik pangkat sampai manajer, coba mulai belajar ngendus narkoba sama bubuk mesiu. Dan anjing di unit ke-9 itu tidak bisa sembarangan. Harus anjing-anjing spesifik khusus kayak herder, kayak Doberman. Dan makanannya juga khusus, makanya mahal. Pasti makannya daging bener dong. Mana mau nasi pakai kuah baso. Nggak mau. Jam 10 dikasih makan, jam 1 nyari gorengan dia. Anjing gua mau dikasih nasi sama kuah baso, tapi nggak bisa ngendus orang. Semua orang diserang. Emang marah, protes kayak apaan nih? Makanan kayak gini. Itu aja kayaknya materi yang tidak menyinggungnya. Sekarang kayaknya materi agak menyinggung nih. Terakhir. Karena gue takut beneran, gue takut materi menyinggung, takut. Maksudnya kalau menyinggung di sini terus bermasalah, dibelain nggak sih? Dibelain nggak sih, Om Dit? Belain, Haruka ngapain di sini? Dia kan ketawa-ketawa doang. Gue dibelain. Soalnya kalau ngomong dibelain kan, yang islamin aja nggak dibelain. Bikin konten jawabannya normatif ya. Gimana gue mau percaya? Maaf Om Ded, bercanda Om Ded. Keren. Terakhir teman-teman, gue tidak pernah menyangka bahwa gue gara-gara stand up dan motoran gue bisa deket dan akrab sama Ustadz. Jadi ceritanya gini, Cing Abdel baru punya motor, baru main motor, lalu dia WhatsApp gue, Bar, anak-anak motoran biasa hari apa? Gue bilang hari Minggu, Cing, malam, biar enak, biar santai, biar sepi jalanan. Oh, gue ikut dong, boleh nggak? Boleh, Cing, gue ajak temen ya, Bar. Boleh banget, Cing, ajak aja. Emang siapa? Gue tanya. Ustadz Soulmate, Bar. Lalu ada penekanan, asik kok orangnya. Nah, ada dua pertanyaan di kepala gue ketika Cing Abdel ngomong temen gue mau ikut. Pertama, kenapa temennya Ustadz Soulmate? Di kepala gue temennya Cing Abdel itu Udin, Muklis, atau Temon. Kalaupun tokoh agama, ya Mama Dede. Pengen kan gue liat Mama Dede datang motoran, Cing Abdel datang naik motor barunya, Mama Dede di belakang naik ereking. Pertanyaan gue kedua adalah kenapa harus ada penekanan asik kok orangnya? Seolah-olah dia pengen ngasih tahu ke gue, Bar, tokoh agama asik loh, walaupun ustadz, bisa loh dia bercanda. Ya gue juga belum pernah ketemu Ustadz Soulmate. Teman-teman mungkin banyak yang belum pernah ketemu. Tapi kalau kita lihat dia dari secara tampilan, dari mungkin pernah nonton dakwahnya, kayaknya kita tahu dia asik kan? Yang nggak asik kan, yang ngatain goblok. Itu aja dari saya. Selamat malam, terima kasih.